Tapi cobalah kucing itu mencuri makanan kita, nyucilok makanan tuh, ketahuan sama kita. Apalagi sampai kita pukul kucing itu. Dan suatu ketika berbahagia, ketika nampak wajah kita, kucing itu pasti akan takut. Bapa tapi kucing yang mencari awak pak. Dek kanai lakak tadi. Badek kanai lakak, dek kucing konyo mencilok. Jadi kucing jo gelisahnya tu kalau nyo tak jujur. Nah, baik itu juga awak manusia, kalau awak tak jujur, maka sepanjang hidup kita akan dihantui oleh kecemasan, kekhawatiran dan kegelisahan. Nah, itu kalau orang tak jujur. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, fa innas sidqa tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa ketenangan. Sementara kedustaan akan membawa kegelisahan. Nah, jadi itu kebaikan yang akan kita terima kalau kita berlaku jujur. Hidup kita akan tenang. Jadi orang yang jujur itu pasti tenang hidupnya. Kemudian yang kedua, kebaikan apa yang kita terima kalau kita berlaku jujur, berbuat jujur? Yang kedua adalah Allah akan berikan keberkahan hidup kepada kita. Allah akan berikan keberkahan hidup kepada kita. Kenapa orang yang jujur itu hidupnya berkah? Karena orang yang jujur itu selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika ia melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, apapun yang ia perbuat, karena Allah, selalu ingat Allah. Sehingga kalau ada satu perbuatan yang rasa-rasanya dilarang oleh Allah, hanya tidak dikerajon, tidak namanya mengerajon loh. Karena orang yang jujur itu selalu ingat Allah, maka Allah akan dekat kepada orang yang jujur. Nah, kalau Allah dekat kepada orang jujur, apa yang diberikan Allah kepada orang jujur? Berkah hidupnya. Fa innas sidqa ziyadatu fil barakah. Orang yang jujur itu akan ditambah keberkahan oleh Allah. Jadi berkah hidup kalau jujur Bapak Ibu. Jadi tenang batin kita, hidup kita berkah. Kemudian sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis itu adalah wa iyyakumul kadziba. Jauhilah olehmu kebohongan, kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kecelakaan, dan kecelakaan itu akan membawa kepada neraka. Jauhilah olehmu kedustaan, kebohongan. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kepada kehancuran, akan membawa kepada kecelakaan. Bapak Ibu, jadi dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, awal mulai kehancuran seseorang itu apabila dimulai dari kebohongan-kebohongan, apabila dimulai dari kedustaan-kedustaan. Nah, coba bayangkan, coba perhatikan Bapak Ibu,
awak lah bakawan dari ketik, lebih 30 tahun awak bakawan bersahabat, tapi gara-gara satu kebohongan yang dilakukan oleh sahabat kita, apa yang terjadi? Rusak pertemanan perkawanan kita yang sudah lama kita bina itu. Hancur jadinya kan? Kenapa? Karena dibohongi. Atau kita pasangan suami istri, Bapak Ibu, sudah puluhan tahun kita membina hubungan rumah tangga, sudah puluhan tahun kita berkeluarga, gara-gara kebohongan yang dilakukan oleh pasangan kita hancur, rusak hubungan yang berpuluh-puluh tahun sudah kita bina, sudah kita jalin selama ini. Nah, itu bahayanya berbohong tuh Bapak Ibu. Contoh Bu, udah awak kironya lah bini celai tanpa sepengetahuan kita. Di mana tahu awak dari orang lain yang beritahu kepada kita bahwa suami kita sudah punya istri dan sudah punya anak. Nah, baras soalnya tuh Bu. Selama kau tak tahu, rupanya istri awak lah punya anak dari wanita lain. Bagaimana perasaan Bu? Hancur kan? Hancur. Begitu akibat kebohongan itu. Walaupun awak nak diperelok balik umpamanya, awak nak elok balik umpamanya, ya, kau demi anak-anak gua, demi anak-anak awak belok balik. Tapi yang namanya camin kalau ratak babu, kalau ratak baca camin Pak, lain nama bahasa tu balik. Baik tu nak kalau sudah disakiti tu. Kalau sakit itu di mana sakitnya kan di sini kata semua. Di sini sakitnya. Payah kalau camin tu larata untuk ya kembali lagi tak akan bisa. Apa itu kalau dibohongi, kalau didustai. Bahaya berdusta itu. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kenapa hari ini banyak di antara rakyat, di antara kita yang tidak percaya kepada pemimpin? Bagaimana banyak awak tak percaya kepada pemimpin ini Pak? Kenapa Pak? Banyak di antara kita rakyat tidak percaya kepada pemimpin. Kenapa? Karena banyak awak yang dikicau, dibohongi. Kenapa rakyat hari ini tidak percaya kepada pemimpinnya? Karena begitu banyak para pemimpin yang memberikan janji-janji palsu, angin-angin segar. Jadi sudah banyak kita dibohongi Bapak Ibu, sudah banyak kita dustai, sehingga orang tak percaya lagi kepada pemimpin. Ya. Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif. Lah sambo saya dulu gini Pak. Awak banyak kini karena ya namanya Bu, banyak kena prank. Itu keadaan awak kini. Lah banyak kena alu awak. Kini kasus viral Pak. Kasus viral Bu. MK. Arti MK itu Pak. Mahkamah Konstitusi. Ada yang mempelesetkan dengan Mahkamah Keluarga. Begitu bayunya Pak.
heboh gini. Nah, jadi kalau pemimpin sudah banyak berdusta, banyak berbohong, orang rakyat tidak akan percaya kepada pemimpinnya. Itu akibat dari kedustaan. Jadi kata Rasulullah, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan membawa kepada kehancuran. Jadi awal mulainya kehancuran seseorang itu apabila ia mulai daripada kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Makanya Bapak Ibu, di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran ada 3 kriteria pemimpin yang tidak boleh kita pilih. Ya, dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 3 kriteria atau 3 syarat pemimpin yang tidak boleh kita pilih. Pertama, kata Allah, jangan engkau pilih pemimpin dari kalangan Yahudi. Nah, itu tidak boleh. Awak orang Islam pilih pemimpin Islam. Kemudian yang kedua, jangan kita pilih pemimpin dari kalangan agama Nasrani. Kemudian yang ketiga, jangan kita pilih pemimpin orang Islam, tetapi orang Islam itu munafik. Nah, itu tidak boleh. Pemimpin yang munafik. Jadi kalau banyak janji yang ia ucapkan tapi tidak ia laksanakan, jangan dipilih. Begitu bahaya besar bagi pemimpin-pemimpin yang berdusta ini. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berdusta itu. Di antaranya adalah wailul lil mukazzibin, celakalah bagi orang-orang yang berdusta. Ya, menurut para ulama Bapak Ibu, apabila suatu ayat dimulai dari kata-kata wailun, itu akan berdampak besar kepada orang yang melakukannya itu. Tidak hanya di akhirat, di dunia lipat cahaya di Allah. Karena itu Allah katakan celakalah bagi orang-orang yang suka berdusta itu. Kemudian dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-7 Allah mengecam orang-orang yang berdusta itu. Apa kata Allah? Wailul likulli affakin asim. Celakalah bagi orang yang berdusta, celakalah bagi pendusta asim dan bergelimang dengan dosa. Bapak Ibu, jadi awal mulai dosa dilakukan oleh umat manusia itu dimulai dari kebohongan. Jadi kalau kalau seseorang itu berdusta atau berbohong, maka akan muncul berikutnya adalah perbuatan dosa. Jadi kalau sudah melakukan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan, maka ia tidak merasa berdosa lagi, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sebenarnya kedustaan, kebohongan itu awal mula pangkalnya dari dosa seseorang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, karena pentingnya kejujuran dalam hidup ini, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 yang telah kita baca di awal, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah engkau selalu bersama orang-orang yang jujur. Ada dua pesan yang diingatkan Allah dalam ayat ini Bapak Ibu. Pertama adalah persoalan kejujuran itu dipersangkut pautkan dengan persoalan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bagaimana cara bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah itu? Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah engkau selalu bersama orang jujur. Jadi jujur, kejujuran itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Orang yang beriman itu harus jujur. Kemudian yang kedua, pesan yang dapat kita ambil dari surat At-Taubah ayat 119 ini adalah hendaklah engkau selalu berkawan atau berteman dengan orang-orang yang jujur. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud berteman atau berkawan dengan orang-orang yang jujur itu adalah bersama orang yang jujur itu artinya bersama Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi yang jujur. Jadi hendaklah engkau selalu bersama orang yang jujur, artinya mari kita berteman, berkawan orang yang jujur. Jadi cari kawan-kawan yang elok, kawan-kawan bana, Bapak Ibu. Apa mau mukhalafah dari ayat ini? Jangan kita berteman dengan orang yang suka bohong. Jangan kita berteman dengan orang yang suka berdusta. Kemudian apabila ada kebohongan, kedustaan, ada kerajuan ndak batu ditampe awak bakarajo, jangan dibela. Nah, itu maksudnya. Bapak Ibu, ada awak dalam sebuah komunitas umpamanya, dalam sebuah organisasi, ada kerajo kawan kau ndak batu, jangan dibela. Jangan dibela. Kalau kita bela berarti kita menegakkan ndak bantu itu. Nah, karena ada di tengah-tengah masyarakat kita lihat dan kita perhatikan Bapak Ibu, ada yang suka menegakkan benang basah, membela yang salah. Nah, karena itu kita jangan termasuk kelompok orang-orang yang membela yang salah itu. Jangan berteman, jangan berkawan dengan orang-orang yang berbohong, kurang nama karajo ndak batu itu. Nah, karena itu wa kunu ma'as shadiqin, berkawanlah dengan orang-orang yang selalu benar, orang-orang yang selalu jujur. Maksudnya berkawan dengan orang yang jujur itu adalah Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi yang jujur. Sifat Nabi itu ada 4. Pertama adalah sidik. Kenapa? Sifat Nabi ada berapa? Sampai apa yang 4 itu? Pertama, sidik. Yang kedua apa? Amanah. Yang ketiga, fatanah. Yang keempat, tabligh, cerdas. Nah, salah satu sifat Nabi itu adalah sidik, orang yang benar, orang jujur. Waktu ketek Nabi diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya. Sehingga ada seorang saudagar kaya raya di kota Mekah, pada waktu karena melihat kejujuran Rasulullah, nah dibuatnya mengalih, kemudian menjadi istrinya. Siapa itu? Siti Khadijah. Nyo tertarik dengan Nabi Muhammad, maka tertarik dengan Nabi Muhammad karena kejujuran. Diberi gelar Al-Amin. Ya, Nabi itu orang yang sangat jujur. Nah, jadi ini inti ayat yang kita bacakan tadi Bapak Ibu. Jadi hendaklah kita selalu berteman dengan orang jujur, hendaklah kita selalu menegakkan kebenaran, kita selalu menegakkan kejujuran. Sebaliknya jangan kita berkawan dengan orang yang berdusta, orang yang berbohong. Jangan kita bela kebohongan itu.
Ya, kalau ndak batu, awak harus punya prinsip Bapak Ibu. Ya. Ndak nama orang baik itu, balai ustaz awak baik itu. Anda nama baik itu sudah. Ya. Kini orang baik itu ustaz, awak baik itu. Anda nama baik itu sudah. Ya. Ya, contohnya ndak batu tu Bapak Ibu. Menyogok. Orang baik itu kini ustaz awak baik itu. Tu menegakkan penambasan. Orang baik itu awak baik itu lah, orang masuk neraka ah. Masuk neraka lah baik itu jadi. Lah mode itu kini balai. Tu awak menegakkan penambasan. Jadi Bapak Ibu, jadi ini inti kajian kita pada hari ini. Mari kita selalu menjadi orang yang jujur, berperilaku jujur, jangan berdusta. Jujur dalam berbicara, jujur ketika bermuamalah, berinteraksi sama kita, kemudian jujur dalam segala hal. Sebaliknya, kita dilarang untuk berdusta, berbohong. Kenapa? Karena kedustaan itu akan membawa kehancuran seseorang. Jadi awal mulainya kecelakaan, kehancuran seseorang itu apabila dimulai dari kebohongan. Demikian saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.